e-channel. Di 2 episode awal sebelumnya, aku sudah menceritakan tentang pengalaman seorang OB atau security di sebuah kantor televisi yang banyak mengalami hal mistis di kantor itu. Malam ini, aku akan membawa kalian semua untuk menyusuri kisah nyata dari seorang back office yang sudah bekerja di kantor ini sejak tahun 2021 di kantor televisi yang sama. Bahkan kejadian yang dialaminya masih tak bisa dijelaskan oleh logika. Bersama aku, Rizka Amalia, selamat datang di Keeng. Shh, jangan sompral. Halo pemirsa, gimana nih kabar kalian semua? Semoga masih hidup dan tentunya sehat walafiat ya. Dan gak akan mimpi buruk setelah nonton acara ini. Buat teman-teman nih yang nonton di televisi, jangan lupa ajak kerabat kalian, teman kalian, atau bahkan pacar kalian untuk nonton acara ini. Dan buat teman-teman yang nonton di YouTube, jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa merasakan ketakutan yang akan datang sebentar lagi. Nah, buat kalian nih yang suka nonton program Keeng ini sendirian, apalagi kalau lampunya dimatiin, hati-hati ya, jangan sampai ada yang menemani kalian, apalagi kalau bukan manusia. Cerita ini adalah cerita dari seorang karyawan back office yang sudah bekerja di sana selama 4 tahun. Yang memang kerjanya selalu di depan komputer selama 8 jam kerja. Dan kita sebut saja nama karyawan itu adalah Alia. Gedung yang dia tempati sebagai kantornya merupakan gedung yang sudah tak terpakai selama 2 tahun sebelum ditempati oleh kantor televisi ini. Alia dari dulu memang sudah mengalami atau sudah sering diganggu oleh makhluk yang tak kasat mata. Bahkan sejak dia kecil. Di pertengahan 2021 ini, untuk kedua kalinya Alia datang ke kantor ini yang pernah dia datangi pertama kali saat ia masih menjadi mahasiswa magang pada tahun 2020. Kali ini dia mendatangi kantor tersebut bukan untuk magang lagi, tetapi untuk melakukan interview kerja. Ya, tak lama dari sesi magangnya Alia langsung menerima informasi bahwa dia mendapatkan tawaran dari tempat kerja magangnya dulu. Hari itu semuanya masih terasa sama. Dari suasana bangunannya, suasana di dalam, maupun di luar gedungnya, semuanya masih terasa aman dan biasa saja. Dan hari itu dilalui Alia tanpa ada gangguan sedikit pun. Sekian lama Alia bekerja, tepatnya sudah 4 bulan. Tibalah suatu hari ini. Nah, awal dia masuk gedung ini udah biasa aja. Ngelihat lantai 1, lantai 2, lantai 3 masih terasa aman dan baik-baik saja. Akan tetapi, setelah Alia naik ke lantai 4, Alia mulai merasakan hawa yang gak enak di sana. Karena di lantai 4 adalah ruangan tempat Alia bekerja. Ia tidak mau merusak suasana hari itu ketika dia bekerja. Jadi dia abaikan sesuatu yang aneh itu dan tak ingin mencari tahu. Hari demi hari Alia lewati seperti biasa, aman dan baik-baik saja. Meskipun feelingnya masih merasakan seperti ada yang melirik dan mengawasinya setiap dia bekerja. Meskipun lantai 4 ini bukan hanya Alia saja yang menempati ruangan itu, tapi ia merasa ada hal-hal lain di antara orang-orang yang ada di lantai 4 itu. Di hari lain dan pada saat pagi itu,
Alia mulai mencoba membuka diri untuk mencari tahu ada apa sih sebenarnya di ruangan itu. Pagi sampai siang terasa masih biasa-biasa aja dan tidak ada apa-apa. Tapi sore itu, Alia melihat bayangan hitam tepat di depan layar komputernya. Karena memang meja kerja dan layar komputernya ini membelakangi pintu masuk. Jadi bayangan apapun pasti akan terlihat oleh Alia di layar komputernya meskipun dalam keadaan menyala. Tentu saja di situ Alia kaget. Bayangan apa itu? Akhirnya dia mencari tahu. Dia berdiri dan berjalan menuju arah pintu masuk ruangannya untuk memastikan bayangan itu adalah orang yang bekerja di lantai 4 atau bukan. Namun saat dia mengecek keluar dan sampai di pintu, dia tidak melihat apa-apa. Karena sore itu di lantai 4 hanya ada 2 orang, yaitu Alia dan salah satu editor yang kita sebut saja namanya Razif. "Woi Alia, lagi apa? Lagi cari apa kamu di sini?" tanya Razif. Tadi aku lihat kayak ada yang lewat di sini," jawab Alia. Gak ada yang lewat perasaan." "Kenapa?" jawab dan tanya Razif lagi. "Oh gak apa-apa, aku kira tadi ada yang lewat di situ," jawab Alia. Akhirnya Alia kembali lagi ke tempat duduknya dengan perasaan yang bingung, penasaran, dan isi kepalanya masih berkata, "Kalau tadi gak ada yang lewat, terus tadi bayangan apa?" Posisi meja kerja Razif memang kebalikan dari posisi mejanya kerja Alia. Jadi seperti ini, yang dimana posisi meja kerja Razif, sang editor, mengarah ke arah pintu masuk, bahkan tepat di samping pintu masuk. Makanya itu kenapa Razif bisa tahu kalau memang tidak ada yang lewat saat itu. Di hari berikutnya, setelah kejadian Alia melihat sekelibat bayangan hitam di depan layar komputernya, tepatnya itu adalah sekitar jam makan siang. Alia berniat untuk mengisi botol minumnya di ruangan samping tempat ruang kerjanya. Ruangan samping yang di dekat tempat kerjanya itu memang biasa dipakai untuk rehat dan sekedar bersantai saat istirahat kerja. Di ruangan itu ada Razif dan juga Dika yang sedang merokok dan mengobrol. "Alia, denting musik episode 300 udah aman ya, tinggal tayang aja," obrolan dari Dika kepada Alia. "Oke, siap Dik, makasih infonya, nanti aku infoin ya ke produsernya," sahut Alia sambil isi air minumnya. Obrolan berjalan lancar saat itu. Namun saat Alia selesai isi dan hendak kembali ke ruangannya, Alia sedikit menoleh ke arah Razif yang saat itu sedang duduk di sofa bawah anak tangga menuju rooftop. Dan ada sosok nenek tua dengan perawakan yang bungkuk, muka yang rusak, tubuh yang penuh keriput, dan juga terlihat bercak-bercak merah di pelipisnya. Nenek itu berdiri tepat di belakang Razif yang kala itu sedang duduk di sofa. Ya memang terlihat sudah sangat tua, rambutnya juga terlihat sudah putih, menggunakan pakaian kebaya yang lusuh berwarna krem, serta samping batik yang sudah sangat lusuh. Nenek itu tiba-tiba saja tersenyum dengan tatapan yang tajam ke arah Alia. Usianya mungkin memang sudah sepuh, tetapi sorot matanya masih terlihat tajam dan hitam. Dek, jantung Alia berdegup dengan kencang. Tentu saja dia kaget melihat nenek tua itu. Apa ia tak salah lihat melihat sosok nenek tua di siang bolong ini? Alia bernafas dengan gusar dan baru akan kembali ke ruangannya. Tiba-tiba, dor! "Alia, ada apa? Kok bengong dan syok gitu kelihatannya?" tanya Razif. Tapi Alia masih belum merespon pertanyaannya. Dia masih nge-freeze dan syok akan apa yang ia lihat tadi. "Heh, Alia," tanya lagi Razif
dengan sedikit tegas untuk menyadarkan Alia dari lamunannya. Iya, kenapa Zif? Ada apa? Jawab Alia yang baru tersadar dari lamunannya. Lah, malah balik nanya, kamu yang kenapa? Lihat aku kok kayak lihat setan. Jawab Razif. Ngeheng si Alia mah, terpesona jika nak kamane Zif. Sahut Dika. Ih, maaf ya, gak dulu. Sahut Alia singkat dengan sedikit nada yang pasti. Ah, sok gitu teh, ngaku aja Al. Sambung lagi Dika. Awalnya Alia kaget dan penuh ketakutan saat melihat sosok nenek tua itu. Karena baru saat itu dan pertama kalinya lagi Alia melihat langsung hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika setelah sekian tahun lamanya. Tapi degup jantungnya masih terasa berat dan juga cepat. Setelah Alia melihat lagi ke arah yang tadinya ada sosok nenek tua itu, tiba-tiba nenek tua itu juga ikut menghilang. Dan Alia pergi ke ruangannya lagi meninggalkan Dika dan Razif yang sedang asik mengobrol. Meskipun raga Alia sudah duduk kembali di kursi dan meja kerjanya, tapi jiwanya masih memikirkan hal yang baru saja Alia lihat lagi setelah sekian lamanya. Siapakah sosok nenek tua tadi? Apa aku salah lihat? Ah, sepertinya gak mungkin salah lihat. Orang aku lihat dengan jelas nenek itu tadi. Tapi kenapa nenek tua itu tersenyum ke arahku ya? Atau itu adalah penunggunya Razif? Ah, sudahlah, ayolah Alia, fokus ke kerjaan kamu yang sudah sangat menumpuk itu. Obrolan Alia kepada dirinya sendiri. Seusai bekerja, Alia turun ke lantai bawah untuk pulang karena waktu sudah menunjukkan pukul 17.30. Dan saat itu tuh jam kerja kantor pulang jam 17, jam 5. Nah, ia turun sendirian sambil bersenandung ria menuruni anak tangga. Saat ia sampai di tempat penyimpanan helm yang memang daerah itu sepi sih serta dekat gudang. Betapa merindingnya Alia mendengar suara tawa yang serak, tertahan dan seperti mengejeknya. Suara siapakah itu? Alia berusaha untuk tidak mengubris, tapi rasa penasarannya memuncak. Akhirnya ia mengambil helmnya dan mencari arah suara itu dari mana. Dan ternyata setelah ia telusuri, suara itu ada dari gudang. Alia mendekati gudang itu dan yang ia temui saat itu adalah sosok nenek tua yang menghantuinya tadi di lantai atas. Dengan tatapan tajamnya dan badannya membungkuk membuat Alia saat itu ingin melarikan diri. Tetapi ia merasa kakinya membeku, tak bisa digerakkan. Dan saat ia akan berbalik badan, desir angin bertiup dengan kencang di telinganya. Dan ada yang berbisik serta berkata, "Hati-hati dan jangan takut ya, Neng." Suara serak basah khas nenek-nenek yang membuat jantung Alia saat itu berdegup dengan kencang. Entah ada karunia dari Tuhan atau ia cukup beruntung detik itu. Ia berlari dan meninggalkan gudang yang terlihat menyeramkan itu. Dan mengendalikan dirinya di depan kantor serta berusaha mencerna apa maksud dari nenek itu dan apakah ini nyata atau hanya ilusinya saja. Dan pada akhirnya kejadian di hari itu berlalu sudah. Tapi apakah semuanya sudah selesai? Tentunya sudah pasti belum. Ingat, saat ini mungkin kamu merasa aman, duduk di tempatmu dikelilingi cahaya. Tapi siapa yang tahu, mungkin saat ini teman yang ada di sebelahmu adalah bukan manusia. Selamat malam, tetap di Keeng.